Bismillahirrahmanirrahim, akan silaturahim ke Ustazah Hajah Soani. Yuk monggo. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat Ustazah. Amin. Sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sahabat Sulistiati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sore hari ini kita akan sedikit berbincang dalam program terbaru kita, yakni Majelis Ta'limku, yang insya Allah nanti kita akan tayangkan beberapa ustazah kabir. Mudah-mudahan ini akan menginspirasi seluruh kaum ibu atau majelis taklim, baik yang ada di musola atau yang ada di seputar masjid, itu bisa mengikuti langkah beliau, insya Allah. Baik, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Sehat Ustazah. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Barangkali Ustazah, saya ingin melihat Ustazah, kan saya lihat zamannya banyak itu ya. Kemudian dengan pimpinan Majelis Taklim As-Soaniyah gitu. Nah, sejarahnya gimana kira-kira Ustazah? Sejarah perjalanan hidup Majelis Taklim ini ya dibilang susah nggak susah, bilang mudah juga nggak mudah. Jadi dari tahun 75, alhamdulillah syukurlah, kita merintis membina anak-anak kecil sebanyak 100 anak. 100 anak ya? 100 anak. Oh, berawal dari anak-anak ya malah. Okay. Ngajarnya juga nggak pakai listrik seperti sekarang. Nggak pakai listrik, nggak pakai yang seperti sekarang. Lampu, dibilang kalau orang Betawi, lampu gembreng. Lampu gembreng tuh yang ada ininya, terus nyalanya juga merah, bukan kayak gini. Alhamdulillah syukurlah dengan ketekunan dan kesabaran ya dari Allah juga yang memberikan kesabaran untuk membimbing anak-anak. Alhamdulillah sampai tahun 80. Tahun 80 ganti remaja. Namanya remaja istiqomah. Masya Allah. Terus alhamdulillah syukurlah bisa tiap bulan tuh manggil kiai, ustadz dalam pengajian remaja. Namanya remaja istiqomah. Alhamdulillah. Setelah itu berjalan lancar, alhamdulillah. Sampai tahun 90. Tahun 89. Oh, 89. Karena udah banyak yang ustadz-ustadz yang muda yang masih pada punya tenaga gitu ya. Masih. Jadi yang anak-anak itu dialihkan ke ustadz-ustadz yang baru yang muda, yang baru tadi. Iya. Oke. Akhirnya remaja berjalan lancar tahun 89, dipindah ke Masjid Kanzil Huda, remaja. Nah, kita pegang pengajian ibu-ibu dari tahun 89 sampai sekarang. Masya Allah, luar biasa, alhamdulillah. Jadi anak kecil dulu, remaja, baru ibu-ibu. Oke. Itulah perjalanan-perjalanan yang selama itu ya kita nggak, walaupun ngajar atau membimbing anak-anak ya dibutuh kesabaran yang banyak, kesabaran, ketekunan, bagaimana ngajak telaten, terus bagaimana supaya anak-anak atau remaja mau ikut, mau ini ya ditelaten gitu. Nah, setelah itu tahun 89 baru kita ibu-ibu. Nah, ibu-ibu itu di musola-musola. Di musola-musola juga nggak langsung kayak sekarang lancar jalan kelihatan yang
Ustazah Sulis lihat gitu kan. Kita harus contohin dulu kepada ibu-ibu. Kita ambil hadis-hadis, ayat-ayat yang sifatnya mengajak, gitu. Gimana supaya dia semangat, supaya dia yakin, supaya kuat hati gitu gimana. Yeah. Tapi kita ambil ayat-ayat Allah dalam Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah yang sifatnya ngajak gitu. Ngajak supaya semangat. Nggak digalakin dulu lah. Nggak digalakin dulu. Yang penting mau ngaji mau dulu. Nah, kita yang bimbing ibu-ibu adalah memberikan contoh yang baik. Ya, ada acara ini, acara itu, kita duluan terjun. Ya, misalnya seperti hari-hari besar Islam, Maulid, Islam Mi'raj, ada tawakulan pengajian. Nah, kita dulu yang berkorban. Kita dulu yang berjuang. Artinya kita dulu yang kerja keras lah. Baru ibu-ibu niru. Sampai sekarang lah alhamdulillah berjalan lancar. Jadi kata-kata yang bijaksana, bahasa-bahasa yang baik, supaya ibu-ibu tuh punya keyakinan yang kuat. Karena kalau kita bimbing, kita mimpin, tapi kitanya nggak beri contoh yang baik gitu misalnya. Atau nggak mengajak, sifatnya nggak ada ajakan dari hati kita. Ada contoh juga. Ya ibu-ibu juga belum tentu kan. Alhamdulillah, syukurillah, itulah yang saya buat bekal membimbing ibu-ibu. Tapi anak-anak dulu ya, anak-anak dulu, remaja, ibu-ibu, itu bekal saya. Jadi alhamdulillah sampai sekarang ya Ustaz. Jadi ayat-ayat yang sifatnya mau ngajak lah. Nggak nakut-nakutin, nggak ini itu gitu, maksudnya berat-berat dulu. Pokoknya yang penting ibu-ibu betah dulu di majelis taklim gitu. Udah betah nanti kan kita baru. Nah ini kemarin sudah lihat, sudah tulis kan, kemarin kan belum dapat berapa tuh untuk jariah. Begitu sehari langsung berat karena emang kita kasih ya motivasi. Iya, motivasi yang apa namanya, yang mengajak, sifatnya mengajak. Jadi hadis kita cari yang mengajak, ayat-ayat yang mengajak, seperti contoh wasani'u gitu kan. Ini. Jadi ibu-ibu alhamdulillah syukurillah gitu. Subhanallah. Jadi intinya adalah ustazah mengajak, ngopeni, memberi contoh, istilahnya gitu. Dan perlu kesabaran serta ketelatenan. Baik Ustazah, nama aslinya siapa sih? Apa Ustazah Soani doang? Iya, karena kita orang Betawi. Bapaknya kan Pak Haji Uso. Jadi kita Soani. Masya Allah. Ustazah ada artinya nggak dari orang tua? Ustazah Soani. Soani itu namanya artinya apa? Enggak lah, cuma menurut itu apa namanya, Sisila aja kan, So tuh. So itu apa Ustazah? Ya, So ya sebetulnya sih So itu solihin. Masya Allah. Dari bapak? Kalau perempuan iya. Kalau kita kan ya namanya perempuan gitu. Putranya Ustazah berapa? 7. Oh 7. Subhanallah. Sekarang masih ada semua? Ada semua. Oh, alhamdulillah. Cucu berapa Ustazah? Cucu 12. Jadi Ustazah Soani sudah Masya Allah melalang buana dengan 7 putra putri, dan Insya Allah dengan cucu berapa Ustazah? Cucu 12 cucu. Mudah-mudahan ini banyak yang di pesantren juga dimudahkan ya Ustazah ya. Nah Ustazah, kalau dalam Quran kan Allah katakan wal takum minkum ummatun yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Itu kan mengajak. Mengajak itu hal yang agak susah, mudah ibaratnya gitu. Ya mengajak, apalagi namanya melarang kan istilahnya gitu ya. Nah ini gimana mengawalinya dengan ibu-ibu Ustazah? Mengawalinya kita baca ayat-ayat yang mengajak, sepertinya kan Humul Muflihun tadi itu kan keberuntungan. Ibu, kita kan kalau keuntungan dunia emang udah kelihatan, dicari sekarang ada keuntungannya kelihatan. Tapi keuntungan akhirat emang belum kelihatan. Kita harus usaha. Kan Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtagu ilaihi wajihadu wasilatu wajihadu fisabilihi la'alakum tuflihun. Disuruh cari. Kalau dunia dicari kelihatan ada, kan orang ketagihan, apa sih kalau ketagihan ya? Orang ada kelihatan untungnya gitu. Tapi keuntungan akhirat pun harus bisa.
usahakan jadi. Wajihadu artinya bersungguh-sungguh. Insya Allah, cuma sekarang kita belum butuh dengan keuntungan akhirat. Insya Allah nanti kalau udah mulai kita didatengin tamu kita yang nggak diundang, malaikat Israel baru butuh tuh keuntungan akhirat. Gitu ya, Ustazah. Iya. Jadi Bahasanya. sampai diterangin kalau Israel datang gitu. Nah gitu, jadi kan ibu-ibu kan pengen jelas. Oke, gitu. benar-benar Ustazah, betul. Lah itu baru butuh bahasa Arab. Kita Iya. ditanya malaikat Israel, jawab bahasa Arab. Bahasa Arabnya Al-Quran kita enggak pelajarin, kita enggak yakini, Iya. kita enggak sungguh-sungguh pelajarin. Iya. Gimana bisanya, Iya. gimana ngertinya gitu kan. Nah, Nah, alhamdulillah. Nah, kalau kita pengen orang yang beruntung, Allah berjanji, artinya wasilah, artinya carilah wasilah jalan ke jalan Allah, betul. agar kamu menjadi orang yang beruntung. Nah, kita nggak bisa jadi orang yang beruntung kalau kita nggak berusaha berjihad sungguh-sungguh ke jalan Allah. Iya. Ya maksudnya menjadi jalan Allah itu kan jadi taklim, Iya. dengar ceramah, ya pokoknya nasihat. Nanti kita yakin, ngerti. Insya Allah kalau udah ngerti, udah yakin, pasti senang, pasti Ngikut ya, Ustazah. kuat imannya, Iya. kepercayaan kita itu penuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustazah, Gitu. saya pengen tahu awalnya jumlah jamaah berapa, Ustazah? Awalnya jamaah jumlahnya dulu musolanya masih rombeng, masih jelek. Musola tuh udah zaman tahun 80 89 Iya. masih jamaah bang. Ya alhamdulillah sih kalau jamaah dari dulu kayak gitu-gitu aja. Gitu. Iya. Sampai sekarang berapa, Ustazah, kira-kira? Justru zaman dulu mah orang dulu kan namanya orang tua dulu tuh keyakinannya malah kuat. Rajin ya. Tambah rajin. Sekarang karena kan emang cara ngajar zaman dulu sama zaman sekarang lain. Beda, gitu. ya. Beda. Dulu kan orang tua dulu kan udah percaya, yakin. Kalau sekarang Iya. nanya, kadang-kadang nanya yang kritis banget itu. Ini oh iya. Gitu ya, Alhamdulillah, Ustazah. syukurillah. Gitu. Alhamdulillah. Jadi sampai orang tua juga bentuknya dialog atau ceramah langsung, Ustazah? Kalau tiap bulan itu kan mungkin ini ya istilahnya ceramah langsung gitu ya. Kalau per pekan? Seminggu kita Heeh. ada kitab akidahnya, Heeh. fikihnya, Al-Qur'annya, ada tentang sholat, tentang wudhu, itu fikih ya. Nah, terus nanti sebulan sekali kita panggil guru yang ini supaya nggak bosen gitu loh. Bukan bosen sih, ngaji nggak bosen, sama guru nggak bosen. Cuman semangatin Ada gitu. selang-seling. Iya, ada penyegarannya gitu. Gitu, jadi ibaratkan siramannya gitu. Panggil guru sebulan sekali. Sebagai tanjil kan ada guru kita Ustazah Mardia. Ustazah Mardia. Yang namanya ilmunya udah nggak ini lagi dah. Alhamdulillah nggak ragu lagi. Alhamdulillah. Iya. Jadi untuk penguat, untuk pengikat gitu. Alhamdulillah. Ustazah. Sampai sekarang ya Ustazah ya, sudah berjalan. Berapa tahun Ustazah? Pokoknya dari tahun 75, sekarang tahun berapa ya? 2023 ya. Iya. Ya, nanti pemirsa insya Allah sahabat Sulistiati bisa menghitung sendiri dari tahun 75 berangkat dari anak-anak, remaja, kemudian 89 berganti kaum ibu dan adanya di musola Tanzilul Huda. Sekarang sudah menjadi masjid yang luar biasa, megah, dan alhamdulillah beriring dengan megahnya masjid diiringi juga dengan jamaah yang luar biasa. Yang semangat. Yang semangat. Alhamdulillah. Jazakumullah. Jazakillah khair Ustazah sudah memberikan gambaran. Ustazah, pesan-pesan untuk ibu-ibu yang masih belum rajin ngaji. Monggo. Ya, pesan-kesan untuk ibu-ibu yang belum tertarik ya dengan majlis taklim. Kan kita maunya ya surganya dunia akhirat. Nah, kalau kita mengharapkan senang dunia akhirat atau dapat surga dunia akhirat, yuk kita ke majlis taklim. Yang belum dapat duduk seminggu sekali, yang belum ada waktu sebulan sekali, insya Allah
Karena dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Masya Allah, luar biasa. Iya, hamba Allah yang mau meringankan langkahnya untuk menuju ke majelis taklim dengan niat menambah ilmu Allah, ilmu akhirat, maka seolah-olah Allah memudahkan jalan ke dalam surga. Amin. Itulah. Jadi pengennya di dunia juga senang, di akhirat juga, Benar. apalagi yang untuk selama-lamanya kekal ya. Jadi kita ambil dua-duanya. Mudah-mudahan kita bisa berusaha untuk dunia dan untuk akhirat kita. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin, insya Allah. Sahabat Sulistiati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi kita wawancara dengan Ustazah Hajah Soani yang insya Allah mudah-mudahan banyak hal yang bisa kita dapatkan. Man dalla 'alal khairi kafa'ilihi. Barang siapa mengajak kepada kebaikan, dia akan mendapatkan pahala Amin, tanpa amin ya Allah. mengurangi pahala Amin, ya sedikit Allah. pun bagi mereka yang mengajak. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, jazakillah khair. Mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan bermanfaat.